Dalam wadah masukkan 2 butir telur, 200 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau valet. Mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing juga. Tambahkan 200 gram tepung terigu bergantian dengan 200 ml santan. Masukkan bertahap, lalu mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Tepung terigu saya memakai tepung terigu serbaguna yang sudah saya campur dengan setengah sendok teh baking powder, kemudian sudah saya ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah tepung dan santan dimasukkan, mixer sampai tercampur rata saja. Aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada santan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Adonan saya bagi menjadi 3 bagian sama banyak. 1 bagian saya kasih pewarna merah, 1 bagian lagi saya kasih pewarna hijau, dan untuk yang 1 bagian lagi saya biarkan tetap putih. Untuk yang hijau saya pakai pasta pandan ya, biar nanti hasil bolunya lebih wangi dan rasanya lebih enak. Cetakan saya memakai diameter 6,5 cm yang sudah saya olesi dengan minyak goreng. Olesi secara merata ya, agar nanti hasil bolunya tidak lengket saat dilepaskan. Masukkan adonannya berselang-seling seperti dalam video. Untuk banyak sedikitnya adonan yang dimasukkan tergantung dengan selera masing-masing. Asal jangan terlalu kepenuhan cetakannya agar nanti adonannya tidak meluber. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih menggunakan api sedang saja. Kukus adonan selama kurang lebih 20 menit. Saat mengukus bolu, apinya juga tidak boleh terlalu kebesaran karena nanti hasil bolunya akan pecah. Tapi jika apinya kekecilan, hasil bolunya juga tidak akan mengembang sempurna. Keluarkan bolu dari cetakannya dengan cara agak ditekan sedikit untuk cetakannya. Tidak akan lengket ya jika kita benar-benar merata saat mengoles minyak goreng ke dalam cetakan. Ini untuk bolu yang warnanya hanya merah dan hijau saja. Untuk kombinasi warna disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Ini untuk warna merahnya yang saya tambahkan sedikit. Ini untuk warna yang tidak terlalu cerah. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Hasil jadi bolunya 30 biji ya. Kita masukkan dalam mika ukuran 7 cm, hasilnya juga lebih cantik, atau bisa juga dimasukkan ke dalam kertas cup yang biasanya untuk bolu kukus mekar, kemudian dibungkus dengan plastik OPP.
Masya Allah, hasil bolunya sudah benar-benar terlihat lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sangat lembut, tidak seret, gurih manisnya sangat terasa. Dalam wadah masukkan 180 gram gula pasir setara dengan 12 sendok makan, 1 butir telur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh SP, seperempat sendok teh vanila cair. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi selama kurang lebih 1 menit atau sampai adonannya agak mengembang. Setelah kurang lebih 1 menit, tambahkan 250 ml susu cair. Sambil tetap di mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi ya. Susu saya pakai 1 saset susu kental manis putih yang saya tambahkan air sampai mencapai 250 ml. Susu cair bisa juga diganti dengan santan cair. Mixer adonan selama kurang lebih 9-10 menit. Jika belum mempunyai mixer, maka adonannya bisa dikocok manual. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, untuk hasil adonannya itu tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer ya. Jadi agak mengental saja. Turunkan kecepatan mixer yang paling rendah ya. Masukkan 250 gram tepung terigu. Sebelumnya tepung sudah saya ayak agar tidak ada yang bergerindil. Tepung saya pakai protein sedang. Tepung dimasukkan bertahap ya agar mudah tercampur rata dengan adonan. Tepung setara dengan 25 sendok makan. Pada tahap pencampuran ini tidak perlu terlalu lama-lama memixernya ya. Jadi asal tepung tercampur rata saja dengan adonannya agar hasil bolunya tidak bantat. Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata. Seperti ini ya kira-kira hasil akhir adonannya. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Satu bagian adonan saya tambahkan pasta coklat secukupnya, dan yang satu bagian lagi saya tambahkan pasta rasa jeruk. Aduk masing-masing pasta dan adonannya sampai tercampur rata. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Olesi cetakan sampai rata dengan minyak goreng ya, agar nanti mudah saat mengeluarkannya. Masukkan adonan ke dalam cetakan seperti dalam video. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. Jika memakai panci pengukus biasa, maka tutupnya dialasi kain bersih agar air tidak menetes pada bolunya. Tapi jika memakai kelakat seperti saya, tidak perlu dialasi. Kukus adonan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang.
Setelah 15 menit, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat mengembang, warnanya juga cantik. Segera keluarkan dari cetakannya. Agak sedikit ditekan ya. Insya Allah akan terlepas mudah jika mengolesnya rata pada cetakan. Setelah bolu benar-benar dingin, masukkan ke dalam mika. Saya pakai ukuran 7. Boleh juga dialasi dengan kertas roti ya, yang ukuran kecil, sesuai selera saja. Saya tambahkan topping buttercream ya. Untuk besar kecilnya bolu, pengemasan, dan topping, jika untuk ide jualan, tentunya disesuaikan dengan harga yang diinginkan. Untuk mempercantik, saya tambahkan dengan sedikit selai stroberi. Untuk topping, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bisa diganti dengan meses, keju, dan lain-lain. Untuk yang 2 bolu, saya cetak pakai cetakan bunga. Bagian tengahnya tidak ada lubangnya, jadi tidak bisa diberi topping. Saat mengemas, ingat ya, pastikan bolunya sudah benar-benar dingin agar tidak mudah basi. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat cantik dan menarik. Dalam satu resep tadi menghasilkan 25 biji bolu. Alhamdulillah, meskipun ekonomi 1 telur, hasil bolunya sudah terlihat empuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, perpaduan rasa coklat dan jeruknya benar-benar nikmat. Dalam wadah masukkan 210 gram gula pasir, 2 butir telur ukuran sedang cenderung ke besar, 1/4 sendok teh vanila cair, seujung sendok teh garam, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 6 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan juga kualitas pengembang yang dipakai. Tambahkan 250 gram tepung terigu, tambahkan secara bertahap agar mudah tercampur rata dengan adonannya. Tepung sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerindil. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonan. Bahan ini ya yang nanti menghasilkan bolunya itu lembut, enak meskipun tanpa minyak goreng, margarin dan juga santan. Ini adalah air kelapa sebanyak 250 ml. Mixer air kelapa asal rata saja dengan adonannya. Untuk selanjutnya, air kelapanya saya masukkan bersamaan saat memixer tepung terigunya. Saat tepung dan air kelapa dimasukkan ke dalam adonan, tidak perlu terlalu lama-lama memixernya ya,
agar nanti hasil adonannya itu tidak turun. Jadi fungsi mixernya itu hanya untuk mencampur saja. Setelah semua bahan dimasukkan mixer sampai seluruh adonannya tercampur rata. Jadi untuk memixernya itu hanya beberapa detik saja. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Ini ya hasil terakhir, konsistensi adonannya kental. Ambil kurang lebih 1/4 bagian adonan, kemudian saya tambahkan secukupnya pewarna merah rose. Untuk adonan yang banyak saya biarkan tetap putih. Cetakan sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak goreng sampai rata di dalam cetakannya. Cetakan saya memakai diameter 4, tinggi 3 cm. Ini saya masukkan kurang lebih 1/4 bagian tinggi cetakan untuk adonan yang diberi warna merah rose. Timpa dengan adonan putihnya sampai 3/4 tinggi cetakan atau sampai pada garis cetakannya. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Lakukan cara yang sama ke seluruh adonannya. Hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Air dalam panci pengukus sudah mendidih ya. Dan jika memakai panci pengukus biasa, maka tutup panci dialasi kain bersih agar nanti hasil bolunya tidak ketetesan air dari tutupnya. Tapi jika memakai kelakat seperti ini tidak perlu dialasi. Kukus adonan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang. Ini untuk hasil kukusan yang kedua ya. Mohon maaf untuk saat mengukus yang pertama tadi, saat mengangkat ternyata HP-nya itu lowbat karena memorinya penuh. Jadi tidak ke video. Hati-hati ya karena ini masih panas. Yang di cooling rack itu hasil kukusan pertama yang sudah dikeluarkan dari cetakannya. Jika dioles merata dengan minyak goreng cetakannya, maka tidak akan lengket. Jadi mudah banget saat melepaskan. Masya Allah, selain warnanya yang cantik, hasilnya juga sudah terlihat menul-menul. Setelah bolu benar-benar dingin, baru dikemas ya. Jangan dikemas saat masih panas, agar bolunya tidak mudah berjamur. Biar tampilannya tambah cantik, tambahkan stiker ucapan terima kasih. Bolu ini cocok banget untuk isian snack box suguhan saat ada acara di rumah. Bahannya yang ekonomis tentunya menguntungkan sekali untuk ide jualan.
Masya Allah, sudah terlihat lembut gembus-gembus ya bolunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar super lembut dan juga enak sekali.